Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Agar ini disidangkan tidak dengan cara-cara yang zolim. Legislatif, yudikatif, eksekutif itu berada dalam persekongkolan, ditambah dengan partai politik dan pers. Mohon maaf ya? Yang mulia, tolong bicaranya bisa kita ini keras, bukan kasar ya. Saya harus menyampaikan apa adanya. Ya tidak apa-apa, itu untuk silakan, koreksi Anda sendiri. Ini koreksi Anda sendiri, tidak apa-apa, dinilai silakan. Yang mulia, pemilu itu bukan commercial break. Pemilu adalah radical break. Peradilan DKPP itu bukan peradilan yang zolim. Oleh karena itu jangan sampai harapan masyarakat Inhu ini dibinasakan oleh orang-orang hanya karena mereka adalah dari KPU dan Bawaslu yang tidak capable. Ya, mengapa kami katakan tidak capable? Kami mengikuti tadi persidangan, kelihatan sekali tidak menguasai perundang-undangan dan ini sangat berbahaya. Driver online Depok. Supaya KPU paham nih. Mana? Sebelum Iya. minta keputusan tersebut, saya minta untuk menyambung yang disampaikan oleh Iya. Apa yang Ibu mau Jadi sampaikan? begini Ibu, kita ini kan sedang berada di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Saya mengikuti walaupun baru hari ini semua proses daripada persidangan pada hari ini. Justru kami mengajukan kepada Dewan Kehormatan itu agar ini disidangkan tidak dengan cara-cara yang zolim. Ya kan? Kalau Ibu tadi mengarahkan klien kami yang tidak lain adalah pengadu, itu sama seperti mencari kodok berbulu. Mohon maaf, ini ada gium ya. Karena apa? Tidak akan pernah dapat, Bu. Ibu tadi mengatakan di mana keputusan yang menyatakan Anda adalah terpidana kealpaan dan politik. Tidak akan Ibu temukan. Tapi Ibu kalau ingin mengetahui latar belakang dia menjadi terpidana itu apa, kan begitu. Kasihan sekali orang yang sangat potensial dibutuhkan di daerahnya harus gagal menjadi bacalek gara-gara KPU yang tidak profesional. Ada 8 orang di sini yang digugat, ya, 3 dari KPU, 1 ketua, 2 anggota, lalu 1 ketua Bawaslu dan 4 orang anggota. Ini semuanya nggak paham kalau kami lihat. Mereka tidak menguasai apa yang disebut dengan peraturan tentang pemilu itu sendiri, nomor 9 tahun 2022, itu tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu. Tadi sudah dibuktikan oleh Yang Mulia Hakim bagaimana mereka tidak mengerti aturannya. Apakah ini yang harus diikuti? Sedangkan klien kami, saya melihat sendiri. Ibu bisa melihat data yang dia punya, betapa runut, ya, betapa hebatnya dia mengumpulkan ini semua, ya, tebal dan segala macam. Berapa uang yang dikeluarkan untuk bisa mendapatkan keadilan di sini. Jadi mohon maaf, saya minta Yang Mulia untuk mengadili ini. Jangan di mana yang menyatakan bahwa Anda adalah ini nggak bisa begitu, Bu. Saya katakan tadi seperti mencari kodok berbulu, tidak akan ketemu. Kami membutuhkan Dewan Kehormatan itu lebih intelijensia daripada KPU dan Bawaslu di sini, termasuk KPU dan Bawaslu RI. Mohon maaf Ibu, saya perlu menyampaikan apa yang disampaikan oleh Irman Putra Sidin selaku pakar hukum HTN, serta di sisi lain juga apa yang disampaikan oleh Hakim MK sendiri, yaitu Bapak Arief Hidayat. Pada saat kita tahu sidang mengenai dinasti yang sangat terkenal itu, dia mengatakan apa? Trias politika hari ini tidak baik-baik saja. Legislatif, yudikatif, eksekutif itu berada dalam persekongkolan, ditambah dengan partai politik dan pers. Jadi saya ingin mengatakan ini bukan suatu keniscayaan Ibu. Jadi kalau kami terus-terusan sebagai rakyat ini diarah-arahkan untuk mendapatkan cara-cara seperti ini, kami akan berontak, teruskan saja. Kami justru mengharapkan kehormatan penyelenggaraan pemilu ini, Dewan ini akan memberikan sesuatu yang berbeda, mengarahkan secara benar. Ini KPU dan Bawaslu ini masih baik ini menjadi pegawai KPU dan Bawaslu. Apa kerjaan Anda seperti ini? Mohon maaf ya? Yang Mulia, tolong bicaranya bisa kita Ini keras, bukan kasar ya. Saya harus menyampaikan apa adanya. Ya tidak apa-apa, itu untuk silakan, koreksi Anda sendiri. Ini koreksi Anda sendiri, tidak apa-apa, dinilai silakan. Yang Mulia, pemilu itu bukan commercial break. Pemilu adalah radical break. Jadi kalau kita tidak setuju dengan pemerintahan yang ada karena kezolimannya, itu bisa diganti, boleh. Tapi itu demokrasi, kan begitu. Nah lalu ada anak bangsa yang berbeda pemikiran.
Habibie menyatakan penjara itu bukan tempat untuk orang yang berbeda pemikiran, tapi untuk kriminal. Prinsipal kami pastikan bukan kriminal, tidak melakukan kriminal apapun, apalagi yang berulang. Jadi kami belum yang mulia, kami mohon, kami sangat bermohon dalam hal ini, jangan ada pertanyaan di mana Anda dinyatakan bukan sebagai pidana yang karena kealpaan dan dikarenakan politik. Itu lucu sekali seperti itu. Demikian yang mulia. Cukup ya, sudah Ibu. Tergantung berkembang. Setengah menit ya. Ya, Kalau silakan. dipertimbangkan Bu, berbulan-bulan ini mau mencari keadilan di Jakarta dengan biaya sendiri. Baik. Bayangkan. Oke. Ini rakyat biasa gitu loh. Tolong juga menjadi pertimbangan, walaupun tidak masuk dalam materi. Cukup. Terima kasih. Ya, saya kira perkataan itu sudah berulang-ulang juga disampaikan. Kami sangat mengerti, sangat memahami. Tapi tolong juga dipahami bahwa dalam persidangan ini adalah untuk menemukan kebenaran terhadap dalil yang disampaikan oleh pengadu. Kan pengadu katakan KPU ini melakukan tafsir. Makanya kami harus menemukan kebenaran itu. Tafsir yang mana yang salah yang dilakukan oleh KPU. Kan begitu, ya? Ya, perlu dicatat dan perlu digarisbawahi pernyataan dari pihak terkait kuasa hukum ya. Peradilan DKPP ini bukan peradilan yang zolim, ya. Ini kami lakukan secara terbuka, ya. Publik menilai pernyataan saudara itu akan menjadi catatan kami, ya. Dan itu menurut kami harus saudara cabut karena ini bukan peradilan yang zalim. Kami tidak pernah melakukan peradilan yang zalim, ya. Ini peradilan etika. Tolong Ya, saya hati-hati cabut mengeluarkan bahasa zolim. statementnya. Saya cabut bahasa zolim ya. karena masalahnya terkesan ya ke arah itu. Kenapa? Perbandingannya aja yang sekarang ini Gibran jadi cawapres. Saudara tidak masuk sebentar. Saudara tidak bisa enggak. membandingkan dengan perkara itu. Betul. Itu bukan perkara yang sedang kita periksa. Jangan Betul, membawa tapi perkara itu jadi luas. menyampaikan. Cukup ya? Ya, saya kira. Ya, baik. Kami sudah bertanya, sudah mendalami. Nanti kami yang akan menilai. Saya ingin mendapatkan penegasan dari saudara pihak terkait, ya. Sekali lagi, menurut saudara, ya, menurut instansi dan lembaga saudara dan juga sebagaimana tertulis dalam surat yang saudara sampaikan, kualifikasi atau jenis tindak pidana, ya, yang pernah dilakukan oleh pengadu yang kemudian telah diputus dan dijalani itu tindak pidana politik atau bukan? Mohon dijawab dengan singkat dan jelas, karena ini akan menjadi bagian dari pertimbangan kami setelah tentu mendapatkan masukan-masukan dan juga fakta-fakta dalam persidangan sebagaimana yang sudah berjalan. Saya persilakan. Ya, terima kasih Majelis. Izin menjelaskan bahwa kami melakukan eksekusi terhadap pengadu atas nama Jasriyadi ini berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu putusan pengadilan nomor 94/PIT/2018/PT-PBR tanggal 5 Juni 2018, di mana di situ jelas bahwa saudara Jasriyadi telah melanggar Pasal 46 ayat 1 junto pasal 30 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang mana unsur daripada pasal tersebut yaitu dengan sengaja atau tanpa hak atau melakukan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun. Izin majelis seperti dijelaskan. Terima kasih. Ya, apa yang membedakan antara pasal yang diputus ya dengan satu pasal yang menurut saudara bisa dimaknai ya atau dikategorikan atau dikualifikasi sebagai pidana politik? Jadi barangkali sudah pernah ya mengeluarkan surat sesuai dengan kewenangan. Oh ini kasusnya pidana umum, oh ini pidana khusus, oh ini pidana politik gitu. Jadi kami ingin mendapatkan perspektif ya dari saudara sebagai lembaga yang memang berwenang untuk itu.
Silakan. Izin majelis, sepanjang sepengetahuan saya, Kejaksaan Negeri Pekanbaru, khusus Kejaksaan Negeri Pekanbaru belum pernah mengeluarkan surat keterangan terkait tindak pidana politik. Jadi izin majelis, kalau untuk tindak pidana politik belum pernah dikeluarkan dari Kejaksaan Negeri Pekanbaru, sedangkan untuk surat keterangan seperti yang diajukan oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Garuda ini, kami mengeluarkan surat keterangan juga, tapi bukan untuk tindak pidana politik karena sesuai undang-undang yang telah dilanggar oleh pengadu. Jadi menurut saudara, di dalam surat keterangan yang saudara terbitkan itu, status ya pengadu ini bukan pidana politik, begitu ya? Ya. Ya, baik. Iya, Mas. Baik, terima kasih. Cukup. Izin Yang Mulia untuk untuk Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu, ini saya pandang ada kekeliruan di situ di saat memutuskan punya saya. Sementara di kasus tahun 2018 meloloskan kasus korupsi bisa menggunakan jurisprudensinya, tapi kenapa punya saya nggak bisa? Ini ada apa? Ini harus dipertanyakan Yang Mulia Hakim. Gitu. Ini harus kami yang menilai ya. Ya, baik. Apalagi? Ya, sebagai hak warga negara Indonesia, tentunya kita punya hak untuk ikut kontestasi seperti itu Yang Mulia. Karena di dalam proses yang waktu pendaftaran, tentunya saya kan kesulitan ini untuk supaya bisa lolos. Itulah juga kemarin tidak ada penggantian ataupun apa, karena harapan kita bisa ikut kontestasi begitu Yang Mulia. Baik. Nah, untuk sementara cukup mungkin. Sekarang silakan untuk closing statementnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mulia, kami telah mengikuti persidangan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu dan kami mendapatkan kesimpulan bahwasanya prinsipal kami dalam hal ini Saudara Jasriyadi yang telah divonis oleh KPU dan Bawaslu sebagai tidak memenuhi syarat untuk menjadi caleg DPRD Inhu, yaitu Dapil 5 nomor 2 dari Partai Garuda. Ini adalah suatu keputusan yang sangat zalim. Kami tidak ragu untuk menggunakan kata-kata ini karena zalim itu untuk mewakili daripada suatu sikap yang tidak adil, tidak berdasarkan aturan dan semena-mena. Kami ingin mengatakan bahwa seharusnya KPU dan Bawaslu itu dilengkapi dengan kemampuan berupa kelengkapan akan pengetahuan terhadap undang-undang yang berkenaan dengan pemilu itu sendiri. Karena jika salah melangkah, maka mereka akan merugikan orang yang sungguh-sungguh untuk menjadi wakil bagi rakyat di negara Indonesia ini. Sedangkan tadi berdasarkan sidang ini kami ketahui tidaklah gampang untuk mendapatkan seorang representasi caleg. Karena begitu banyak pemenuhan kebutuhan yang harus dilakukan oleh caleg tersebut. Kedua, kami sangat meragukan kredibilitas daripada aparat dalam hal ini seperti yang saya sampaikan tadi, legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Sebagaimana tadi kami melihat pihak kejaksaan begitu mudahnya mengatakan bahwa tidak memberikan surat rekomendasi atau keterangan yang menyatakan bahwa Jasriyadi adalah pidana karena kealpaan dan tidak pidana politik. Itu berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2003 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota pada pasal 19 huruf B, maka Kejaksaan Negeri Pekanbaru tidak dapat mengeluarkan permintaan surat yang dimaksud. Padahal faktanya mereka sendiri tidak pernah mengeluarkan produk tersebut. Artinya mereka sendiri tidak tahu perbuatan daripada Saudara Jasriyadi yang telah dihukum tersebut dan telah menunaikan hukuman tersebut masuk kategori itu atau tidak. Artinya kami mau mengambil kesimpulan mereka tidak secara serius, tidak secara adil, tidak secara fair mendalami. Padahal mereka tahu nasib seorang Jasriyadi dan nasib daripada rakyat Inhu itu dijamin di sini begitu. Jadi kami ingin mengatakan semoga Yang Mulia dalam Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini bisa mengambil keputusan yang sangat jernih dengan mempertimbangkan segala sesuatunya. Tentu saja kami berterima kasih atas akomodir daripada kami di sini. Mohon maaf jika kata-kata kami ada yang keras, tapi itu keras bukan kasar.
Kami harus sampaikan ini karena memang kondisi daripada perpolitikan Indonesia sangat-sangat rawan dan tidak baik. Itu pun diakui oleh ketua Hakim MK, diakui oleh pakar hukum dan diakui oleh kita semua. Hanya tinggal kita mau secara jujur atau tidak menyatakan ini memang benar adanya. Kami mengandalkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memberikan keputusan yang terbaik, adil, dan memang dipersembahkan untuk bangsa Indonesia, bukan untuk golongan tertentu, bukan untuk rezim tertentu, apalagi rezim yang zalim. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Jadi sedikit ingin menyinggung saja yang mulia, secara normatif tentunya. Walaupun tadi sudah diungkapkan juga, ini hanya untuk penekanan saja bahwa kasus saudara Jasriyadi ini yang terkait dengan tentunya dalam hal ini Bawaslu dan KPU, ya, baik di Indragiri maupun di pusat, ini secara normatif. Walaupun tadi beberapa kali disinggung, dijelaskan bahwa memang di keputusan Pengadilan Negeri Pekanbaru itu baik Pengadilan Negeri maupun tinggi yang tidak ada diktum satupun yang menyatakan bahwa ini terkait pada pidana politik atau pidana umum atau pidana khusus, itu jelas. Tapi bahwa saudara Jasriyadi ini melakukan satu tindak pidana ini tidak melakukan satu pidana dalam konteks pidana umum, apakah korupsi, apakah kolusi, apakah maling misalnya, atau memperkosa orang, tidak ada sama sekali yang mulia. Jadi jelas-jelas ini kalau bisa sementara ini saya anggap tafsirkan selain daripada keputusan MK, tentu kita menafsirkan memang tidak ada, ya, ketentuan yang menyatakan bahwa Jasriyadi ini melakukan satu pidana umum. Ya, oleh sebab itu kita juga belajar bagaimana menafsirkan, menganalogikan suatu undang-undang bahwa beliau ini Jasriyadi tidak melanggar suatu undang-undang pidana yang bersifat umum. Lebih jelasnya lagi, seperti kami sudah singgung tadi keputusan MK di nomor 87 ya 87 garis miring 20 garis miring 2022 itu jelas mengatakan bahwa kecuali, ada kata-kata tidak perlu saya jelaskan, tidak perlu saya bacakan lagi, kecuali tentang tindak pidana yang khusus itu saya harap yang mulia, kami harap ini menjadi satu pertimbangan yang betul-betul serius, sehingga ini berarti bukti kepada masyarakat percaya keadilan bahwa memang benar-benar keadilan itu masih ada. Ya. Kalau kita tidak mulai dari kita kapan lagi? Maksud kita harus menunggu rejim ini runtuh dulu, rejim ini berganti. Kenapa kita tidak mulai dari sekarang? Walaupun memang betul secara normatif kita menunggu rejim ini berganti, kita harapkan itu berganti yang lebih baik, tidak lebih buruk atau sama dengan rejim yang saat ini. Itu saja yang mulia kami ingatkan bahwa sekali lagi poinnya adalah saudara Jasriyadi tidak melakukan suatu tindak pidana umum apapun dan itu tidak terbukti sama sekali. Kalau cuma dikaitkan dengan undang-undang ITE itu tidak juga dikatakan itu ada suatu definisi atau klausul tentang undang-undang ITE itulah undang-undang pidana yang bersifat umum. Tidak ada. Tapi bahwa di dalam jurisprudensi dan perputusan pengadilan selama ini dan kami berpraktek dalam persidangan tidak ada undang-undang ITE itu dikatakan sebagai pidana umum. Yang ada dalam undang ITE itu ada pidana khusus. Begini, begitu ya Mbak? Masih. Jadi sedikit yang cukup ya, setengah detik aja bahwa tadi dijelaskan oleh jaksa ini pasal 46 ITE. Jadi konteksnya jelas bukan pidana umum, pidana khusus sesuai putusan MK 87 tahun 2022. Ya cukup. Ya, silakan para teradu mau diwakili untuk para teradu KPU. Baik, terima kasih yang mulia. Saya mewakili teradu 1, 2, dan 3. Kami KPU Kabupaten Indragiri Hulu pada prinsipnya menjalankan sesuai dengan Undang-Undang 7 2017 dan regulasi yang mengatur terkait proses tahapan penyelenggaraan Kabupaten Indragiri Hulu, khususnya PKPU 10 tahun 2023. Dan kami juga berpedoman kepada pasal 3 Undang-Undang 7 tentang azas atau prinsip penyelenggaraan dalam pemilu. Kami tidak menafsirkan terkait apapun yang berkaitan dengan tahapan pencalonan, tapi hanya menjalankan sesuai dengan regulasi yang mengatur. Terima kasih yang mulia. Terima kasih. Silakan teradu Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu. Izin yang mulia, sebagai closing statement,
adalah bahwa kami sebagai Teradu 4, 5, 6, dan 7 pada prinsipnya sudah menjalankan proses penyelesaian sengketa sesuai dengan Perbawaslu 9/2022 beserta judisnya, dan kami berkeyakinan bahwa apa yang sudah kami lakukan sudah benar sesuai dengan teknis yang ditentukan oleh Bawaslu. Kami berharap bahwa majelis dalam hal ini kami bermohon untuk menerima jawaban kami ataupun keterangan kami sebagai Teradu, dan jika berpikiran lain atau berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Teradu 8. Terima kasih Ibu Mulia. Sebagaimana yang kami sampaikan tadi, saya selaku Teradu 8 pada proses pengadministrasian selaku pelaksana harian ketua sudah melalui prosedur yang berlaku dalam kelembagaan kami melalui prosedur sebagaimana dalam peraturan Bawaslu nomor 9/2022 dan kemudian dalam peraturan Bawaslu nomor 3/2022 tentang tata cara pelabuhan, di mana tugas kami menindaklanjuti setiap surat yang masuk dan sudah kami balas, dan itu proses yang sudah dilakukan oleh unit organisasi Bawaslu dalam ini penyelesaian sengketa tidak yang dilakukan oleh kawan-kawan Bawaslu Info sudah dilakukan. Demikian yang terima kasih. Terima kasih. Terima kasih juga kami sampaikan kepada pihak terkait Bawaslu RI, kemudian Bawaslu Provinsi Riau, kepada pihak terkait dari Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami melalui Zoom. Terima kasih juga kepada Sekretariat KPU Kabupaten Indragiri. Terima kasih juga kepada saksi yang sudah hadir pada persidangan pertama dan juga persidangan kedua pada hari ini. Baik, para pihak pengadu dan teradu, jika ada keterangan tambahan, kesimpulan bisa disampaikan 2 hari setelah sidang ini ditutup, ya, untuk pengadu dan juga untuk teradu. Dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia dengan nomor perkara 129-PKE/DKPP/11 Romawi /2023 pada hari ini saya nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Persidangan ini sudah jam 9 lebih sudah selesai, tepat jam 12, dan alhamdulillah semua dikorek. Insya Allah DKPP akan melakukan putusan yang objektif. Hanya besok disampaikan kesimpulan. Mungkin dari saya itu harapan objektif tetap ada, karena ini banyak ketimpangan yang terjadi. Pada prinsipnya yang kami tekankan tadi dan kami ungkapkan dari sebuah baik pada majelis maupun tidak teradu, terutama KPU Pekanbaru, Bawaslu Pekanbaru begitu, dan pihak terkait juga, bahwa apa yang sudah diputuskan Bawaslu ini jelas-jelas kami tolak karena tidak sesuai dan tidak adil terhadap saudara kita Pak Jasriyadi ini. Kenapa? Karena di situ jelas-jelas ada pelanggaran hukum yang sudah menjadi hukum positif, yaitu di samping memang vonis Pak Jasriyadi oleh Pengadilan Negeri PO ya, dan provinsi itu memang tidak dikatakan bahwa seorang mantan narapidana politik begitu. Klausul itu memang tidak secara clear, jelas dikatakan itu khusus. Oleh sebab itu, katakan tadi oleh kami juga bahwa beliau memang tersangkut, ya, jelas klausulnya ada undang-undang ITE, dari pasal 46 dan 55, pasal 30 dan pasal 6 itu ITE. Oleh sebab itu, jelas kalau kita mengacu kepada putusan MK sendiri, MK menyatakan bahwa kecuali ya mereka yang mantan
terpidana dalam hal-hal yang sifatnya khusus. Nah, ini dalam hal ini ada termasuk Bapak Jasyadi ini karena tersangkut di dalam ITE. Beliau bukan tersangkut undang-undang pidana yang bersifat umum. Itu yang harus dipertimbangkan betul oleh Majelis DKPP. Terima kasih. Selanjutnya rekan saya Kurnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kita pada hari ini berada di DKPP. DKPP itu singkatan dari Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu. Tentu kita berharap bahwa penyelenggaraan sidang pada hari ini adalah memberi jalan untuk mendapatkan keputusan dengan cara-cara yang sangat terhormat dan negarawan, ya. Karena yang memimpinnya ini adalah Dewan Kehormatan. Kami sangat percaya bahwa klien kami dalam hal ini Jasyadi adalah orang yang tidak bersalah. Dalam artian tidak bersalah, telah mengajukan dirinya untuk menjadi representasi masyarakat Inhu. Apa itu Inhu? Indragiri Hilir Indragiri Hulu, ya. Dan untuk menjadi seorang wakil tidaklah gampang. Oleh karena itu jangan sampai harapan masyarakat Inhu ini dibinasakan oleh orang-orang hanya karena mereka adalah dari KPU dan Bawaslu yang tidak capable, ya. Mengapa kami katakan tidak capable? Kami mengikuti tadi persidangan, kelihatan sekali tidak menguasai perundang-undangan dan ini sangat berbahaya. Ini membahayakan karena harapan besar bangsa ini menjadi hapus gara-gara orang yang tidak capable tadi. Tapi kami yakin dan percaya bahwa DKPP akan memutuskan sebagaimana bonum quo universalus eo divinicius, yaitu keputusan-keputusan yang ilahiyah, keputusan-keputusan yang makin bagus, keputusan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu keputusan yang dekat dengan keadilan, fairness, ya, dan kebaikan. Jika tidak, tentu saja kan sebagai umat beragama kita harus percaya bahwa yang namanya karma itu ada, ya. Tapi sebelum karma terjadi, mari kita upayakan di DKPP.